Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deli Ramis Nabila dengan NIM 2016-21046. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari Country Risk Analysis, yaitu karakteristik risiko negara. Ada dua, yaitu karakteristik risiko politik, lalu dapat menghambat kinerja anak perusahaan lokal. Dalam beberapa kasus pengambilan kompensasi atau dalam jumlah yang ditentukan oleh pemerintah negara tuan rumah diberikan untuk pengambilalihan tersebut. Beberapa aspek risiko politik yang lebih umum yang dipertimbangkan oleh MNC yaitu sikap konsumen di negara tuan rumah, lalu hukum yang dibuat oleh pemerintah tuan rumah, lalu ada pemblokiran transfer dana mata uang tidak dapat dikonversi, lalu perang birokrasi, lalu yang tidak diefisien dan korupsi, dan karakteristik risiko keuangan. Lalu penilaian makro risiko negara adalah penilaian risiko keseluruhan suatu negara dan melibatkan pertimbangan semua variabel yang mempengaruhi risiko negara kecuali yang unik untuk perusahaan atau industri tertentu. Penilaian risiko makro negara berfungsi sebagai dasar yang dapat dimodifikasi untuk mencerminkan bisnis suatu MNC seperti yang dijelaskan selanjutnya. Risiko negara bisa digabungkan dalam analisis penggarangan modal dengan menyesuaikan tingkat diskonto. Diusulkan seharusnya untuk mencerminkan tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh proyek tersebut. Lalu strategi yang paling umum digunakan untuk mengurangi eksposur terhadap pengambil alihan pemerintah tuan rumah, yaitu gunakan cakrawala jangka pendek, andalkan persediaan atau teknologi unik, lalu pekerjaan tenaga kerja lokal, pinjaman dana lokal, beli asuransi, dan gunakan keuangan proyek. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan menyimpulkan materi managing economic exposure. Exposure ekonomi mewakili setiap dampak fluktuasi nilai tukar arus kas masa depan perusahaan. Jadi sementara manajemen exposure transaksi MNC mungkin fokus pada satu transaksi. Manajemen exposure ekonomi harus mempertimbangkan semua operasi yang bertanggung jawab atas arus kasnya. Selanjutnya, manajemen exposure transaksi MNC biasanya berfokus pada periode berikutnya. Sedangkan manajemen exposure ekonomi membahas banyak sekali periode jauh di masa depan. Ketika MNC melihat bahwa arus kas mereka akan terpengaruh secara negatif dengan cara agak konsisten dari waktu ke waktu oleh skenario nilai tukar tertentu, mereka mungkin mencoba untuk merestrukturisasi operasi untuk mengurangi exposure ekonomi mereka. Restrukturisasi
restrukturisasi semacam itu melibatkan pengalihan sumber pendapatan atau pengeluaran agar lebih sesuai dengan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam mata uang asing. Restrukturisasi bukan hanya perubahan sementara untuk satu kuartal, tetapi dipertahankan untuk mengurangi eksposur arus kas MNC terhadap pergerakan nilai tukar dalam jangka waktu yang sangat lama. Perusahaan merestrukturisasi operasinya untuk mengurangi eksposur ekonomi terhadap risiko nilai tukar tergantung pada bentuk paparan. Solusi untuk mengurangi eksposur ekonomi adalah dengan meningkatkan sensitivitas pendapatan dan mengurangi sensitivitas pengeluaran terhadap kemungkinan skenario nilai tukar. Namun MNC yang memiliki tingkat pendapatan yang sensitif terhadap nilai tukar yang lebih besar daripada beban akan mengurangi eksposur ekonomi mereka. Dengan menurunkan tingkat pendapatan yang sensitif terhadap nilai tukar atau dengan meningkatkan tingkat biaya yang sensitif terhadap nilai tukar. Setiap restrukturisasi operasi yang dapat mengurangi perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar mata uang asing dapat secara konsisten mengurangi eksposur ekonomi perusahaan terhadap pergerakan mata uang tersebut selama beberapa kuartal mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari nama Sitafila dengan NIM 2016 10246. Sini saya akan melanjutkan menyimpulkan materi selanjutnya, yaitu foreign direct investment. Sebagian besar MNC menjadikan keinginan untuk mendapatkan permintaan pasar internasional sebagai motivasi terbesarnya. Motif ini didasarkan pada peluang untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan di pasar luar negeri. Lalu adapun motivasi lain yaitu MNC termotivasi untuk mengefisienkan biaya seperti menggunakan faktor asing dalam melakukan kegiatan produksi bahan mentah atau teknologi. Selain itu, MNC dapat terlibat dalam DFI untuk melindungi perusahaan asing mereka terhadap pangsa pasar untuk bereaksi terhadap pergerakan nilai tukar atau untuk menghindari pembatasan perdagangan. Diversifikasi internasional, motif yang sangat umum digunakan oleh MNC. Hal ini memungkinkan MNC untuk mengurangi eksposur terhadap kondisi ekonomi domestik. Dengan cara ini MNC mungkin dapat menstabilkan arus kas dan mengurangi resiko. Tujuan seperti itu yang diinginkan mungkin karena dapat mengurangi biaya pendanaan perusahaan. Proyek internasional memungkinkan MNC untuk mencapai resiko yang lebih rendah daripada proyek domestik. Pemerintah tuan rumah biasanya mendorong DFI di negara dengan menawarkan insentif kepada perusahaan multinasional. Namun pemerintah tuan rumah mungkin juga mencegah DFI yang mereka yakini akan merugikan pesaing lokal atau lingkungan. Lalu MNC mempertimbangkan bentuk spesifik DFI, maka hal tersebut harus diukur melalui dari potensi manfaat termasuk kemungkinan manfaat diversifikasi dan insentif pemerintah tuan rumah. Selain itu, MNC juga harus mempertimbangkan hambatan yang mungkin membuat DFI
lebih berisiko jika penilaian mengarah pada DFI yang bermanfaat. Kemudian MNC dapat menerapkan analisis pengangguran modal untuk menentukan apakah DFI layak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ningrum Sofiana Putri dengan NIM 2019-210132. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 materi terakhir yang telah dibahas dan menjadi bahan diskusi dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Yang pertama, ada manajemen atau Managing Economic Exposure and Translation Exposure. Nah, dari bab di sini, kita akan mempelajari bagaimana exposure ekonomi itu menjelaskan MNC dapat meng-hedge exposure ekonominya. Dan pada translasi ekonomi, di sini kita akan melihat bagaimana MNC dapat meng-hedge exposure translasinya. Yang pertama, apa sih economic exposure? Nah, economic exposure di sini yaitu situasi di mana menunjukkan dampak yang ditimbulkan dari fluktuasi nilai tukar terhadap arus kas di masa datang. Namun, perlu diingat bahwasanya arus kas perubahan dapat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar dengan cara yang tidak secara langsung dengan transaksi di luar negeri. Dampak ekonomis dari nilai tukar pada perusahaan itu adalah kompleks. Karena adanya perubahan tersebut sering berhubungan dengan variabilitas pertumbuhan real, inflasi, lalu ada suku bunga, tindakan pemerintah, dan faktor-faktor lainnya masih banyak lagi. Nah, perubahan ini jika dimaterialkan dapat mempengaruhi strategi dari pendanaan dan operasional pada perusahaan. Dalam menggunakan laporan laba rugi, menilai economic exposure itu dalam perusahaan MNC itu yang pertama dapat menentukan exposure dengan menilai sensitivitas dari arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan dengan menggunakan berbagai skenario nilai tukar. MNC selanjutnya di sini dapat mengurangi exposure perusahaan dengan merestrukturisasi ekspresinya untuk menyeimbangkan arus kas yang sensitif terhadap nilai tukar. Dalam melaksanakan atau menyusun laporan laba rugi, di sini kita dapat meminta bantuan dalam kertas kerja komputer, salah satunya yaitu program Excel atau Microsoft Excel. Semisal, bagaimana sih restrukturisasi dapat mengurangi economic exposure? Nah, jadi, dalam restrukturisasi di sini, dalam mengurangi economic exposure, itu juga melibatkan pergeseran sumber daya atau pendapatan ke lokasi lain guna menyesuaikan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam mata uang asing. Nah, dalam struktur yang diusulkan juga selanjutnya akan dievaluasi dengan menilai sensitivitas dari arus kas masuk dan arus kas keluar dengan berbagai skenario kemungkinan nilai tukar. Ada beberapa isu-isu terkait restrukturisasi. Yang pertama, yaitu yang meningkatkan atau mengurangi penjualan di pasar luar negeri yang baru atau yang ada saat ini. Dan yang kedua, kita dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan pada pemasok luar negeri. Ketiga, membangun atau menghapus fasilitas produksi di pasar luar negeri. Ataupun yang terakhir, kita dapat meningkatkan atau mengurangi besarnya utang dalam valuta asing. Nah, dalam translation exposure, di sini exposure itu dalam laporan keuangan konsolidasi dari suatu MNC terhadap fluktuasi nilai tukar itu disebut transaction exposure di sini. Dalam prakteknya, laba anak perusahaan itu nantinya akan ditranslasikan ke mata uang negara penyusun laporan keuangan pada laporan keuangan terkonsolidasi yang terkena risiko perubahan nilai tukar. Pada tingkatan translation exposure suatu MNC, itu tergantung pada 3. Yang pertama ada porsi bisnis yang dilakukan oleh anak perusahaan di luar negeri. Lalu yang kedua, ada lokasi dari anak perusahaan di luar negeri. Dan yang terakhir ada metode akuntansi yang digunakan. Dalam translation exposure di sini terjadi ketika suatu MNC merubah data keuangan setiap anak perusahaan di luar negeri ke mata uang domestik guna adanya konsolidasi laporan keuangan. Jadi di sini adanya translation exposure.
Translation exposure di sini tidak memiliki dampak langsung. Namun, beberapa perusahaan memperhatikan karena dampak potensialnya pada lamanya konsolidasi. Untuk melindungi nilai translation exposure di sini, perusahaan MNC dapat menggunakan kontrak forward atau future untuk forward pendapatan dalam valuta yang diterima anak perusahaannya. Itu adalah materi mengenai managing economic exposure and translation exposure. Lalu yang kedua, ada country risk, political risk. Nah, apa sih country risk and political risk? Nah, country risk ini mencakup risiko politik dan ekonomi yang tidak menguntungkan dari operasi di suatu negara. Misal, adanya pembatasan pendapatan eksportir ke suatu negara, pemogokan buruh tenaga, kerusuhan etnis, pergantian pemerintahan yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Selain itu, country risk juga menyangkut sovereign risk. Nah, sovereign risk ini berkaitan dengan kemampuan suatu negara membayar kewajiban, baik bunga dan pokok pinjaman yang jatuh tempo atau yang biasa disebut default risk. Nah, selain itu, sovereign risk di sini juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan membayar hutang dalam valuta asing. Dalam indikator utama risiko keuangan atau country risk, di sini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, rasio utang luar negeri suatu negara terhadap produk domestik bruto atau yang disebut PDB. Lalu yang kedua, ada rasio pembayaran utang negara terhadap ekspor atau debt service ratio atau DSR. Lalu yang ketiga, ada rasio impor suatu negara terhadap cadangan devisa. Yang keempat, ada terms of trade suatu negara atau rasio harga ekspor terhadap impor. Dan yang terakhir, yang kelima, ada defisit neraca berjalan atau current account suatu negara atau rasio defisit neraca berjalan terhadap PDB. Indikator utama risiko politik itu mencakup beberapa aspek juga. Yang pertama, ada pengambil alihan atau nasionalisasi. Yang kedua, ada penyangkalan kontrak. Yang ketiga, ada pajak dan peraturan. Yang keempat, ada kontrol devisa. Yang kelima, ada korupsi dan inefisiensi hukum. Yang keenam, ada kekerasan etnis, kerusuhan politik, dan terorisme. Yang ketujuh, ada pembatasan negara tuan rumah. Dan yang terakhir, ada krisis utang. Tujuan utama dari analisis risiko politik itu untuk meramalkan kerugian yang berasal dari risiko ini. Dari indikator risiko politik, yang pertama ada stabilitas politik. Yang misalnya jumlah pemerintahan yang berbeda dalam kekuasaan dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada kerusuhan etnis dan agama. Bagaimana kekuatan dan organisasi kelompok radikal. Yang ketiga, ada tingkat kekerasan dan pemberontakan bersenjata atau jumlah demonstrasinya. Yang keempat, ada penegakan hak milik. Dan yang terakhir ada luasnya xenofobia atau takutnya pada orang asing. Lalu selanjutnya, pada sovereign credit risk, risiko. Di sini risiko pemerintahan pusat, yang termasuk di dalamnya adanya bank sentral yang juga berperan. Salah satu gagal dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo. Lembaga pembuat peringkat sovereign credit risk itu meliputi Moody, Standard & Poor's, and Fitch. Lalu pada pengkategorian peringkat itu ada investment grade, atau peringkat minimal BBB, ada speculative grade, ada peringkat BB ke bawah, yang juga dikenal dengan istilah junk bond. Lalu yang ketiga, ada default grade, ada peringkat D. Bagaimana kita dapat mengelola risiko politik? Atau bagaimana perusahaan MNC dapat mengelola risiko politik? Yang pertama, ada konstrukturasi investasi. Di sini ada beberapa caranya. Dapat mengandalkan pasokan atau teknologi yang khas, ada menggunakan sumber daya lokal, ada tawar-menawar dengan pemerintah, menyewa bodyguard, atau yang terakhir bisa kita fokus pada jangka pendek, mendorong front-loading cash flow, mempercepat pemulaan kas, dan menjual pabrik ke pemerintah. Lalu juga ada cara yang kedua, asuransi. Kita memproteksi atas kesulitan konversi yang tidak dapat ditransfer valuta asing ke luar negeri. Yang kedua, ada proteksi pelindungan pengambil alihan. Dan yang terakhir itu ada pelindungan, itu adalah materi country risk and political risk.
Nah, di sini selanjutnya kita akan belajar dan membahas mengenai investasi asing langsung atau yang bisa juga disebut direct foreign investment. Bagaimana sih motif umum untuk memulai investasi asing langsung atau disebut dengan DFI atau DFI? Nah, di sini juga bagaimana manfaat dari diversifikasi internasional. Tujuan dari adanya DFI ini atau Direct Foreign Investment itu dapat meningkatkan profitabilitas dan meningkatkan kekayaan pemegang saham baik dengan meningkatkan pendapatan ataupun mengurangi biaya. Manfaatnya apa sih kita melakukan Direct Foreign Investment atau DFI? Nah, yang pertama, kita dapat menarik sumber pemerintahan baru. Permintaan baru terutama ketika potensi pertumbuhan di negara asal itu dibatasi. Lalu yang kedua, kita bisa memasuki pasar yang menguntungkan dengan adanya kegiatan DeFi ini. Lalu yang ketiga, kita memungkinkan perusahaan MNC untuk mengambil manfaat penuh dari skala. Yang keempat, memungkinkan perusahaan MNC untuk memanfaatkan faktor-faktor produksi luar negeri. Yang kelima, kita dapat sepenuhnya memudahkan MNC untuk menggunakan bahan baku luar negeri, lalu juga memungkinkan MNC untuk memanfaatkan teknologi luar negeri, dapat juga mengeksploitasi keunggulan monopolistik, mencari cara bagi MNC untuk bereaksi terhadap fluktuasi nilai tukar, dan dapat menjadi cara bagi MNC untuk melakukan diversifikasi internasional. Itu adalah tujuan dari DeFi dan manfaatnya. Bagaimana adanya diversifikasi? Apa tujuan dari adanya diversifikasi internasional? Di sini, kunci untuk diversifikasi internasional adalah untuk memilih proyek asing yang tingkat kinerja tidak sangat berkorelasi dengan waktu ke waktu. Selain itu, dalam hal proyek baru, kembali, itu tidak memiliki keuntungan. Dengan adanya diversifikasi, itu dapat mengklasifikasikan keuntungan perusahaan. Nah, selain itu, ketika perusahaan melakukan diversifikasi internasional, maka memungkinkan perusahaan MNC itu tidak terisolasi dari krisis global. Karena banyaknya negara yang akan terpengaruh. Karena lebih banyak proyek yang ditambahkan ke portofolio, varians rata-rata dari portofolio itu harus menurun sampai titik tertentu. Bagaimana ketika kita melakukan DeFi? Keputusan setelah DeFi apa aja sih? Ada beberapa yang harus dipertimbangkan keputusan setelah melakukan DeFi. Beberapa keputusan periodik itu harus diperlukan. Harus lebih ekstensi basis langsung, apakah harus penghasilan disetorkan ke mana, atau digunakan anak perusahaan, itu harus keputusan tersebut harus dipertimbangkan. Bagi pemerintah, DeFi yang ideal memecahkan masalah seperti pengangguran dan kurangnya teknologi tanpa mengambil bisnis dari perusahaan lokal. Dari situ, hambatan umum yang diberlakukan oleh pemerintah di sini termasuk kekuatan untuk memblokir merger atau akuisisi, mayoritas asing, pembatasan kepemilikan, prosedur yang berlebihan, dan persyaratan dokumentasi, dan kondisi operasional, itu adalah suatu manfaat yang dilakukan dari DeFi atau Direct Foreign Investment. Itulah materi yang telah didiskusikan dan dibahas pada pertemuan sebelumnya, mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mari Kiftia dengan NIM 2019-210140 dari kelompok 1. Di sini saya akan mereview beberapa materi yang telah dibawakan sebelum kuis dan sesudah UTS. Nah, jadi ada 3 pertemuan. Yang pertama yaitu Managing Economic and Transaction Exposure. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Country Risk Analysis dan investasi asing langsung atau direct investment.
Nah, jadi yang pertama yaitu Managing Economic and Transaction Exposure. Jadi perusahaan MNC itu dapat memilih untuk melakukan lindung nilai atau tidak pada sebagian besar kegiatan transaksi exposure-nya. Nah, secara selektif melakukan lindung nilai atas resiko tersebut. Jadi banyak perusahaan MNC yang menggunakan lindung nilai secara selektif di mana mereka dapat mempertimbangkan setiap jenis transaksinya. Untuk melindungi sebuah hutang, perusahaan multinasional itu dapat membeli kontrak berjangka atau kontrak forward pada mata uang asing. Nah, untuk lindung nilai piutang, perusahaan MNC itu dapat menjual berjangka atau kontrak forward pada mata uang asing. Jadi perusahaan multinasional itu juga dapat menggunakan lindung nilai pasar uang strategis. Nah, dalam hal ini perusahaan MNC itu meminjamkan uang ke luar negeri serta mata uang yang diterima dan mengubah dana menjadi mata uang negara asalnya. Pinjaman harus dilunasi dengan berupa piutang. Yang selanjutnya yaitu akhirnya perusahaan MNC itu dapat membeli put option pada mata uang asing. Nah, pada opsi mata uang lindung nilai memiliki keunggulan dibandingkan dengan lindung nilai lainnya. Namun perusahaan MNC itu harus membayar premi untuk membeli opsi mata uang tersebut. Jadi fleksibilitas ini membawa sebuah biaya nantinya. Nah, salah satu batasan lindung nilai adalah jika pembayaran aktual pada suatu transaksi kurang dari pembayaran yang diharapkan oleh perusahaan multinasional. Jadi batasan lain dari lindung nilai adalah jangka pendek. Lindung nilai yang hanya efektif untuk periode di mana lindung nilai ini diterapkan. Salah satu solusi potensial untuk batasan ini bagi perusahaan multinasional untuk menggunakan lindung nilai jangka panjang daripada lindung nilai jangka pendek yang secara berulang terus-menerus. Nah, pilihan hal ini lebih efektif jika perusahaan MNC ini dapat yakin bahwa transaksi exposure-nya itu akan bertahan di masa yang akan mendatang atau di masa depan saat teknik hedging seperti forward maupun opsi put option itu sudah tidak tersedia lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu country risk analysis atau kita biasa sebut juga analisis resiko negara. Yang pertama yaitu tingginya indeks resiko negara Indonesia itu memiliki dampak terhadap lemahnya perekonomian di negara-negara yang sedang berkembang yang ditujukan oleh turunnya investasi di negara tersebut. Nah, resiko yang dapat didefinisikan sebagai bahaya yang terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Nah, resiko itu merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Nah, fungsi utama dari penilaian resiko itu apa sih? Jadi, fungsi utama dari penilaian resiko itu merupakan untuk mengantisipasi kemungkinan penolakan hutang atau default atau penundaan dalam pembayaran dalam sebuah pembayaran. Nah, penilaian risiko negara itu dapat mengevaluasi ekonomi keuangan dan politik faktor dan interaksi mereka dalam melakukan risiko terkait dengan negaranya tersebut. Nah, persepsi faktor-faktor penentu risiko itu sangat penting dikarenakan penilaian risiko negara itu secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja atau aktivitas dari perusahaan multinasional. Nah, untuk pertemuan terakhir yaitu kita membahas mengenai direct investment atau investasi asing langsung. Nah, jadi investasi itu memang sangat penting bagaikan sebuah motor. Motor itu utama perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di jangka panjang. Meskipun perkembangan banyak faktor seperti konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah itu juga penting dalam kita menganalisis sebuah investasi. Akan tetapi tanpa investasi, pertumbuhan ekonomi jangka panjang itu akan sulit tercapai karena tidak adanya modal, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, karena mereka akan merasa kekurangan dana, sehingga salah satu dananya yaitu dari investasi luar negeri. Nah, namun kita harus tahu bahwa FDI itu khususnya di negara-negara yang sedang negara-negara yang maju tetapi prioritas dibandingkan dengan penanaman modal dalam negeri. Kenapa? Karena terutama untuk negara yang berkembang seperti halnya Indonesia itu memiliki beberapa alasan. Yang pertama itu FDI itu dapat membawa teknologi baru dan pengetahuan lainnya yang berguna bagi pembangunan di dalam negeri tersebut.
Kemudian yang kedua, pada umumnya FDI itu mempunyai jaringan yang kuat di lembaga-lembaga keuangan secara global, sehingga tidak tergantung pada dana dari perbankan di negara tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang berorientasi untuk mengekspor itu biasanya sudah memiliki jaringan pasar global yang luas yang kuat sehingga tidak ada kesulitan dalam ekspornya. Dan pada akhirnya diadakannya FDI ini fungsinya adalah sebagai pelengkap atau penunjang pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang. Nah, jadi pembangunan negara itu harus dilaksanakan dengan ketentuan yang ada di masyarakat tersebut. Nah, oleh karena itu pemerintah itu harus bijaksana dan juga hati-hati dalam memberikan persetujuan pada FDI agar tidak menimbulkan sifat ketergantungan pada pihak asing yang akan menimbulkan dampak buruk di kemudian hari. Mungkin itu saja penjelasan mengenai review beberapa materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Firmansyah, NIM 2019-210178. Sini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari materi sebelum kuis, yaitu ada 3 materi. Untuk materi yang pertama mengenai Managing Economic and Translation Exposure. Jadi untuk materi yang pertama ini kesimpulannya yaitu tentang exposure ekonomi mewakili setiap dampak fluktuasi nilai tukar pada arus kas masa depan perusahaan. Jadi sementara manajemen exposure transaksi perusahaan MNC mungkin fokus pada satu transaksi, yaitu manajemen exposure ekonomi harus mempertimbangkan semua operasi yang bertanggung jawab atas arus kasnya. Selanjutnya, manajemen exposure transaksi MNC biasanya berfokus pada periode berikutnya seperti kuartal atau tahun berikutnya. Sedangkan manajemen exposure ekonomi membahas banyak periode jauh di masa depan. Ketika MNC melihat bahwa arus kas mereka akan terpengaruh secara negatif dengan cara yang agak konsisten dari waktu ke waktu oleh skenario nilai tukar tertentu, mereka mungkin mencoba untuk merestrukturisasi operasi mereka untuk mengurangi exposure ekonomi mereka. Restrukturisasi semacam itu melibatkan pengalihan sumber pendapatan atau pengeluaran agar lebih sesuai dengan arus kas masuk dan arus keluar dalam mata uang asing. Restrukturisasi bukan hanya perubahan sementara untuk suatu kuartal, tapi dipertahankan untuk mengurangi exposure arus kas MNC terhadap pergerakan nilai tukar dalam jangka waktu yang lebih lama. Perusahaan restrukturisasi operasinya untuk mengurangi exposure ekonomi terhadap risiko nilai tukar tergantung pada bentuk paparannya. Solusi untuk mengurangi exposure ekonomi adalah dengan meningkatkan sensitivitas pendapatannya dan mengurangi sensitivitas pengeluarannya terhadap kemungkinan skenario nilai tukar. Namun MNC yang memiliki tingkat pendapatan yang sensitif terhadap nilai tukar yang lebih besar daripada beban akan mengurangi exposure ekonomi mereka dengan menurunkan tingkat pendapatan yang sensitif terhadap nilai tukar atau dengan meningkatkan tingkat biaya yang sensitif terhadap nilai tukar. Setiap restrukturisasi operasi yang dapat mengurangi perbedaan antara arus kas dan arus keluar mata uang asing dapat secara konsisten mengurangi exposure ekonomi perusahaan terhadap pergerakan mata uang tersebut selama beberapa kuartal mendatang. Kemudian untuk selanjutnya materi yang kedua tentang
makalah country risk. Di sini tentang country risk ini dari saya menyimpulkan, yaitu karakteristik risiko negara ada dua, yaitu karakteristik risiko politik atau risiko politik dapat menghambat kinerja anak perusahaan lokal dalam beberapa kasus pengambil alihan, kompensasi atau dalam jumlah yang ditentukan oleh pemerintah negara tuan rumah diberikan untuk pengambil alihan tersebut. Beberapa aspek risiko politik yang lebih umum yang dipertimbangkan oleh MNC yaitu sikap konsumen di negara tuan rumah, hukum yang dibuat oleh pemerintah tuan rumah, pemblokiran transfer dana, mata uang tidak dapat dikonversi, perang, birokrasi yang tidak efisien, dan korupsi, dan karakteristik keuangan atau yang dipengaruhi oleh pertumbuhan. Terus yang kedua, tentang penilaian makro risiko negara adalah penilaian risiko keseluruhan suatu negara dan melibatkan pertimbangan semua variabel yang mempengaruhi risiko negara, kecuali yang unik untuk perusahaan atau industri tertentu. Penilaian makro risiko negara berfungsi sebagai dasar yang dapat dimodifikasi untuk mencerminkan bisnis tertentu MNC, seperti yang dijelaskan selanjutnya. Risiko negara bisa digabungkan dalam analisis penganggaran modal dengan menyesuaikan tingkat diskonto atau tingkat diskonto dari proyek yang diusulkan, seharusnya untuk mencerminkan tingkat pengembalian yang disyaratkan pada proyek tersebut. Jadi tingkat diskonto bisa disesuaikan pada risiko negara atau menyesuaikan arus kas. Selanjutnya, itu tentang strategi yang paling umum digunakan untuk mengurangi exposure terhadap pengambil alihan pemerintah tuan rumah, yaitu gunakan cakrawala jangka pendek atau use a short term horizon. Yang kedua, andalkan persediaan atau teknologi unik atau rely on unique supplies or technology. Terus yang ketiga, pekerjaan tenaga kerja lokal atau hire local labor. Terus yang keempat, pinjam dana lokal atau borrow local funds. Terus yang kelima, beli asuransi, purchase insurance. Dan yang terakhir, gunakan keuangan proyek, atau use project finance. Baik, itu untuk penjelasan untuk yang materi bab kedua tentang country risk analysis. Terus selanjutnya untuk yang bab terakhir tentang direct investment forex. Di sini dari bab ketiga ini saya mengambil kesimpulan, yaitu sebagian besar MNC menjadikan keinginannya untuk mendapatkan permintaan pasar internasional sebagai motivasi terbesarnya. Motif ini didasarkan pada peluang untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan di pasar luar negeri. Adapun motif lain yaitu MNC termotivasi untuk mengefisiensikan biaya seperti menggunakan faktor icing dalam melakukan kegiatan produksi bahan mentah atau teknologi. Selain itu, MNC dapat terlibat dalam DFI untuk melindungi perusahaan asing mereka terhadap pangsa pasarnya, untuk bereaksi terhadap pergerakan nilai tukar, atau untuk menghindari pembatasan perdagangan. Diversifikasi internasional adalah motif yang sangat umum yang digunakan oleh perusahaan multinasional. Hal ini memungkinkan perusahaan MNC untuk mengurangi eksposurnya terhadap kondisi ekonomi domestik. Dengan cara ini, perusahaan MNC mungkin dapat menstabilkan arus kasnya dan mengurangi resikonya. Tujuan seperti itu yang diinginkan mungkin karena dapat mengurangi biaya pendanaan perusahaan. Proyek internasional memungkinkan MNC untuk menjaga risiko yang lebih rendah daripada proyek domestik. Pemerintah tuan rumah biasanya mendorong DFI di negaranya dengan menawarkan intensif kepada perusahaan multinasional. Namun, pemerintah tuan rumah mungkin juga mencegah DFI yang mereka yakini untuk merugikan pesaing lokal atau lingkungan. Ketika MNC mempertimbangkan bentuk spesifik DFI, maka hal tersebut harus diukur mulai dari potensi manfaat, termasuk kemungkinan manfaat diversifikasi dan intensif pemerintah tuan rumah. Selain itu, MNC juga harus mempertimbangkan hambatan yang mungkin membuat
DFI lebih berisiko. Jika penilaian mengarah pada DFI yang bermanfaat, kemudian MNC dapat melakukan analisis anggaran modal untuk menentukan apakah DFI layak atau tidak. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Zaira Laili Putri dengan NIM 2019-210179. Di sini saya akan membahas tentang ringkasan materi pertemuan minggu ke-8 hingga minggu ke-10. Nah, pada minggu 8 ini kita tuh membahas tentang Managing Economic and Translation Exposure. Dari perspektif perusahaan Amerika Serikat, exposure transaksi hanya mewakili risiko nilai tukar saat mengubah arus kas masuk asing bersih ke dolar AS atau saat membeli mata uang asing untuk menerima pembayaran. Nah, exposure ekonomi mewakili tiap dampak fluktuasi nilai tukar pada arus kas masa depan perusahaan. Jadi, sementara manajemen exposure transaksi MNC ini dapat dilihat sebagai strategi jangka pendek yang berulang berfokus pada transaksi yang terjadi pada periode berikutnya. Nah, manajemen exposure ekonominya biasanya dipandang sebagai strategi jangka panjang. Nah, restrukturasi bukan hanya perubahan sementara untuk suatu kuartal, tetapi dipertahankan untuk mengurangi exposure arus kas MNC terhadap pergerakan nilai tukar dalam jangka waktu yang lebih lama. Perusahaan merestrukturisasi operasinya itu untuk mengurangi exposure pada ekonomi terhadap risiko nilai tukar. Yang selanjutnya itu sampai saat ini tuh fokusnya pada bagaimana exposure ekonomi itu dapat mempengaruhi arus kas periodik, dan pada kenyataannya efek dari pergerakan nilai tukar ini dapat melampaui arus kas periodik. Ketika MNC memiliki aset tetap seperti bangunan atau mesin di negara asing, arus kas dolar yang akan diterima dari penjualan akhir aset ini juga tunduk pada risiko nilai tukar. Selanjutnya adalah ketika MNC yang berbasis di Amerika Serikat itu melaporkan kondisi keuangannya secara keseluruhan, maka perusahaan itu tuh harus mengkonsolidasikan laporan keuangan perusahaan asing dengan laporan keuangan induk perusahaannya. Laporan untuk membuat neraca konsolidasi tunggal dan laporan laba rugi konsolidasi tunggal untuk seluruh MNC. Karena nilai tukarnya itu bervariasi dari waktu ke waktu, maka untuk penjabaran laporan keuangan anak perusahaan ke dalam mata uang berbeda dapat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar. Nah, selanjutnya pada pertemuan minggu ke-9 kita membahas tentang country risk analysis. Nah, risiko politik itu dapat menghambat kinerja anak perusahaan lokal. Bentuk ekstrim dari risiko politik adalah kemungkinan bahwa negara tuan rumah akan mengambil alih anak perusahaan. Nah, berikut ini tuh adalah beberapa aspek risiko politik yang lebih umum yang dipertimbangkan oleh MNC. Yang pertama, sikap konsumen di negara tuan rumah, lalu ada hukum yang dibuat oleh pemerintah tuan rumah, lalu ada pemblokiran transfer dana, selanjutnya ada mata uang yang tidak dapat dikonversi, selanjutnya ada perang, birokrasi yang tidak efisien, dan korupsi. Dan karakteristik risiko keuangan itu dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan. Selanjutnya adalah risiko negara ini bisa digabungkan dalam analisis penganggaran modal dengan menyesuaikan tingkat diskonto. Nah, tingkat diskonto ini dari proyek yang diusulkan seharusnya itu dapat mencerminkan tingkat pengembalian yang disyaratkan pada proyek tersebut. Jadi, tingkat diskonto itu bisa disesuaikan pada akun pada risiko negara atau menyesuaikan arus kas. Nah, strategi yang paling umum digunakan untuk mengurangi exposure terhadap pengambil alihan pemerintah tuan rumah yaitu ada gunakan cakrawala jangka pendek, ada use a short-term horizon, lalu selanjutnya ada andalkan persediaan atau teknologi lokal yaitu really unique supplies or technology. Ya, selanjutnya adalah pekerjaan tenaga kerja lokal, hire local labor, lalu pinjaman dana lokal, borrow local fund, beli asuransi, purchase insurance, dan gunakan keuangan proyek atau use project finance. Nah, pada pertemuan minggu ke-10 ini kita tuh membahas tentang direct foreign investment atau penanaman modal asing langsung. Nah, perusahaan multinasional sering mempertimbangkan DFI itu karena dapat meningkatkan profitabilitas mereka dan meningkatkan kekayaan para pemegang sahamnya.
Nah, ketika MNC itu meninjau berbagai peluang investasi asing, mereka itu dapat mempertimbangkan apakah peluang tersebut itu nantinya sesuai dengan operasi mereka yang ada. Nah, dalam kebanyakan kasus, MNC itu terlibat dalam DFI karena mereka itu tertarik untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya, ataupun kedua-duanya. Nah, terdapat dua motif, yaitu motif terkait pendapatan dan motif terkait biaya. Selanjutnya itu sebuah proyek internasional itu dapat mengurangi risiko perusahaan secara keseluruhan sebagai akibat dari internasional manfaat diversifikasi, terutama jika ekonomi negara itu tempat perusahaan melakukan bisnis yang tidak berkorelasi secara tinggi. Nah, pemerintah tuan rumah itu mungkin dapat percaya bahwa beberapa penduduk DFI itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Nah, keuntungan yang paling sering dikutip adalah DFI akan menciptakan lapangan pekerjaan lokal sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara tersebut. Selain itu, DFI dapat menarik lebih banyak dana dari negara lain dan dapat memajukan teknologi di suatu negara. Nah, terdapat beberapa hambatan terhadap investasi langsung, yaitu yang pertama adalah penghalang pelindung, lalu yang kedua ada hambatan birokrasi, hambatan industri, hambatan lingkungan, hambatan regulasi, perbedaan etika, dan ketidakstabilan politik. Nah, karena begitu banyak peluang DFI itu, maka MNC dapat menerapkan analisis umum seperti monetary yang dapat menyaring peluang, sehingga monetary itu dapat fokus pada beberapa peluang saja yang nantinya itu mungkin dapat memberikan manfaat yang besar. Nah, peluang-peluang tersebut layak untuk mendapatkan perhatian lebih, dan MNC sendiri tuh harus mengembangkan rencana rinci untuk mengusulkan proyek internasional sehingga dapat mengukur potensial dari manfaatnya. Nah, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Paula Simoelanor dengan NIM 2019-210210. Di sini saya akan memaparkan rangkuman materi saya dari minggu ke-8, 9, dan 10 pada pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Yang pertama, saya akan membahas pada materi minggu ke-8, yaitu Managing Economic Exposure, di mana exposure ekonomi mewakili setiap dampak fluktuasi nilai tukar pada arus kas masa depan perusahaan. Jadi, sementara manajemen exposure transaksi dari MNC mungkin fokus pada satu transaksi, manajemen exposure ekonomi harus mempertimbangkan semua operasi yang bertanggung jawab atas arus kasnya. Selanjutnya, manajemen exposure transaksi dari MNC biasanya berfokus pada periode berikutnya, seperti kuartal ataupun tahun berikutnya. Sedangkan manajemen exposure ekonomi membahas banyak periode jauh di masa depan. Ketika MNC melihat bahwa arus kas mereka akan terpengaruh secara negatif dengan cara yang agak konsisten dari waktu ke waktu oleh skenario nilai tukar tertentu, mereka mungkin mencoba untuk merestrukturisasi operasi mereka untuk mengurangi exposure ekonomi mereka. Restrukturisasi semacam itu melibatkan pengalihan sumber pendapatan atau pengeluaran agar lebih sesuai dengan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam mata uang asing. Restrukturisasi bukan hanya perubahan sementara untuk satu kuartal, tetapi dipertahankan untuk mengurangi exposure arus kas MNC terhadap pergerakan nilai tukar dalam jangka waktu yang lebih lama. Perusahaan merestrukturisasi operasinya untuk mengurangi exposure ekonomi terhadap risiko nilai tukar yang tergantung pada bentuk paparan. Solusi untuk mengurangi exposure ekonomi adalah dengan meningkatkan sensitivitas pendapatannya dan mengurangi sensitivitas pengeluarannya terhadap kemungkinan skenario nilai tukar. Namun, MNC yang memiliki tingkat pendapatan yang sensitif terhadap nilai tukar yang lebih besar daripada beban akan mengurangi exposure ekonomi mereka dengan menurunkan tingkat pendapatan yang sensitif terhadap nilai tukar atau dengan meningkatkan tingkat biaya yang sensitif terhadap nilai tukar. Setiap restrukturisasi operasi yang dapat mengurangi perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar mata uang asing dapat secara konsisten mengurangi exposure ekonomi perusahaan terhadap pergerakan mata uang selama beberapa kuartal mendatang. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang country risk analysis, di mana karakteristik resiko dari suatu negara itu ada dua, yaitu karakteristik resiko politik
yang dimana risiko politik ini dapat menghambat kinerja anak perusahaan lokal. Dalam beberapa pengambil alihan, kompensasi diberikan untuk pengambilan alihan tersebut. Beberapa aspek risiko politik yang lebih umum yang dipertimbangkan oleh MNC yaitu sikap konsumen di negara tuan rumah, hukum yang dibuat oleh pemerintahan tuan rumah, pemblokiran transfer dana, mata uang yang tidak dapat dikonversi, perang, birokrasi yang tidak efisien, dan juga korupsi. Yang berikutnya, penilaian makro risiko negara adalah penilaian risiko keseluruhan suatu negara dan melibatkan pertimbangan semua variabel yang mempengaruhi risiko negara, kecuali yang unik untuk perusahaan atau industri tertentu. Penilaian makro risiko negara berfungsi sebagai dasar yang dapat dimodifikasi untuk mencerminkan bisnis tertentu dari MNC seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Risiko negara bisa digabungkan dalam analisis penganggaran modal dengan menyesuaikan tingkat diskonto, di mana tingkat diskonto dari proyek yang akan diusulkan seharusnya mencerminkan tingkat pengembalian yang disyaratkan pada proyek tersebut. Jadi, tingkat diskonto bisa disesuaikan pada akun pada risiko negara atau menyesuaikan pada arus kasnya. Yang berikutnya, strategi yang paling umum digunakan untuk mengurangi exposure terhadap pengambil alihan pemerintah tuan rumah, yaitu yang pertama gunakan cakrawala jangka pendek, andalkan persediaan atau teknologi yang unik, pekerjakan tenaga kerja lokal, pinjam dana lokal, beli asuransi, dan gunakan keuangan proyek. Baik, dan materi yang terakhir adalah tentang foreign direct investment. Sebagian besar MNC menjadikan keinginannya untuk mendapatkan permintaan pasar internasional sebagai motivasi terbesarnya. Motif ini didasarkan pada peluang untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan di pasar luar negeri. Adapun motif lain yaitu MNC termotivasi untuk mengefisiensikan biaya seperti menggunakan faktor asing dalam melakukan kegiatan produksi, bahan mentah atau teknologi. Selain itu, MNC dapat terlibat dalam DFI untuk melindungi perusahaan asing mereka terhadap pangsa pasar untuk bereaksi terhadap pergerakan nilai tukar atau untuk menghindari pembatasan perdagangan. Diversifikasi internasional adalah motif yang sangat umum yang digunakan oleh MNC. Hal ini memungkinkan MNC untuk mengurangi exposure-nya terhadap kondisi ekonomi domestik. Dengan cara ini, MNC mungkin dapat menstabilkan arus kasnya dan mengurangi resikonya. Tujuan seperti itu yang diinginkan mungkin karena dapat mengurangi biaya pendanaan perusahaan. Proyek internasional memungkinkan MNC untuk mencapai resiko yang lebih rendah daripada proyek domestik. Pemerintah tuan rumah biasanya mendorong DFI di negaranya untuk menawarkan insentif kepada perusahaan multinasional. Namun, pemerintah tuan rumah mungkin juga akan mencegah DFI itu sendiri jika mereka meyakini bahwa DFI tersebut dapat merugikan pesaing lokal ataupun lingkungan yang ada di negara mereka. Ketika MNC mempertimbangkan bentuk spesifik dari DFI, maka hal tersebut harus diukur mulai dari potensi manfaat, termasuk kemungkinan manfaat diversifikasi dan insentif pemerintah tuan rumah. Selain itu, MNC juga harus mempertimbangkan hambatan yang mungkin membuat DFI lebih beresiko bagi perusahaannya. Jika penilaian mengarah pada DFI yang bermanfaat, kemudian MNC dapat menerapkan analisis penganggaran modal untuk menentukan apakah DFI tersebut dapat layak atau tidak jika dilakukan oleh perusahaannya. Sekian dari saya, terima kasih.